Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi bersama saya Siti Ardila Ilham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 buah contoh kasus yang menggunakan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan atau disebut AI. Yang pertama, pemecahan masalah kasus kendali robot otonomi. Pertama, pemahaman tugas. Tentu dengan jelas apa yang harus dicapai oleh robot, bisa berupa navigasi, pengambilan keputusan, pengenalan objek, atau tugas lainnya. Yang kedua, perencanaan. Buat rencana atau algoritma yang mendefinisikan cara robot akan mencapai tujuan. Yang ketiga, mengambil data. Robot otonomi seringkali mengumpulkan data diri, berbagai sensor seperti kamera dan lainnya. Pastikan data ini akurat dan relevan. Keempat, pengolah data. Analisis data yang diperoleh untuk memahami lingkungan sekitar dan membuat keputusan yang sesuai. Kelima, keputusan dan kontrol. Robot perlu ada yang mengendalikan pergerakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Keenam, penguji dan pemecahan masalah. Uji robot dalam berbagai macam situasi seperti perbaikan masalah yang muncul, sering melibatkan pemecahan masalah perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Perbaikan dan pengembangan. Terus meningkatkan kemampuan robot dengan merancang ulang algoritma, menambahkan sensor baru, atau mengoptimalisasikan perangkat keras. Pemecahan masalah dalam kendali robot otonomi seringkali memerlukan pengetahuan dalam program teknologi, sensor, dan kecerdasan buatan. Selain itu, penting memiliki pemahaman yang kuat tentang lingkungan di mana robot beroperasi seperti pemerataan dan pemahaman tentang masalah yang mungkin dihadapi oleh robot. Berikut adalah gambar tentang pemecahan masalah dalam kendali robot otonomi. Kasus yang kedua adalah pemecahan masalah dalam kasus pemantauan media sosial. Pertama, identifikasi tujuan. Tentu tujuan dari pemantauan media sosial, pemantauan merek, analisis sentimen, atau tujuan lainnya. Yang kedua, pemilihan platform. Pilih platform media sosial yang akan dimonitor tergantung target audiens dan jenis informasi. Ketiga, pemilihan alat. Gunakan alat pemantauan media sosial seperti Hootsuite, Brandwidth, and Google Ads untuk mengumpulkan platform yang dipilih. Keempat, gunakan data. Alat akan membantu. Keempat adalah pengumpulan data. Alat yang akan membantu mengumpulkan data seperti unggahan komentar dan pesan yang relevan dengan tujuan. Kelima, analisis sentimen. Untuk memahami bagaimana audiens merasakan atau berbicara tentang merek atau topik tertentu. Ini dapat dengan menganalisis kata-kata kunci dan ekspresi emosi dalam teks. Keenam, pencarian tren. Identifikasi tren yang sedang berkembang dalam percakapan media sosial. Ketujuh, identifikasi peluang dan ancaman. Analisis media sosial untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman informasi ini dapat membantu dalam perencanaan bisnis. Kedelapan, tindakan. Setelah memiliki pemahaman tentang data yang kumpulkan, tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai seperti merespon isu-isu yang muncul. Kesembilan,
evaluasi kinerja. Terus pantau kinerja kampanye dan pemantau media sosial untuk memperbaiki dasar evaluasi. Perbaikan berdasarkan evaluasi. Ke-10, laporan pembuatan reguler untuk menyajikan hasil pemantauan media sosial pada pihak terkait dalam organisasi. Selain itu, penting untuk mematuhi aturan privasi dan etika dalam pengumpulan data dan analisis data media sosial, serta mematuhi hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Berikut adalah contoh cara mengatasi kasus pemantauan media sosial. Kasus yang ketiga adalah pemecahan masalah dalam kasus prediksi pergerakan saham. Pertama, kumpulan data. Mulai dengan kumpulan data historis saham, termaksud harga saham, volume perdagangan, dan indikator teknik moving average. 2. Analisis data. Gunakan analisis statik dengan teknik data mining untuk memahami tren dan pola dalam data saham. Ketiga, identifikasi faktor-faktor pergerakan. Menentukan faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan saham seperti data ekonomi, laporan keuangan perusahaan, dan faktor saham. Keempat, model prediksi. Buat model prediksi yang sesuai seperti model registrasi, time series, atau matching lighting. Kelima, validasi model. Uji model dengan data histori yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk memastikan keakuratannya. Keenam, manajemen risiko. Tetapkan strategi manajemen risiko yang jelas, termaksud menggunakan stop loss dan alokasi modal yang bijak. Ketujuh, pemantauan dan penyesuaian. Pantau kinerja model secara terus-menerus dan sesuaikan model jika diperlukan. Kedelapan, identifikasi. Penting untuk mengidentifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Kesembilan, keterampilan psikologi. Mempelajari keterampilan psikologi trading seperti pengenalan emosi dan disiplin dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah edukasi terus-menerus. Teruslah belajar tentang pasar saham, analisis teknik, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi saham. Perlu diingat bahwa prediksi pergerakan saham adalah tugas yang rumit dan tidak terlalu akurat. Kehandalan model tergantung pada kualitas data dan metode analisis yang digunakan. Selalu ada risiko interface dalam pasar saham, jadi pastikan untuk mengatasi dengan bijak dan memahami risiko. Berikut adalah pemecahan kasus memprediksi pasar saham. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!